Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Cynthia dan aku mau lanjutin sharing tentang kehamilan minggu ke-31 sampai dengan minggu ke-36. Ini adalah informasi dari bidan di mana aku dulu bisa kehamilan. Hamil di minggu ke-31. Nah, di bulan ini adalah bulan ke-7 kehamilan pada trimester ketiga. Apa yang terjadi pada bayi kita saat kita hamil 31 minggu? Ukurannya sekitar 39 cm dengan berat 1600 gram. Jadi sebesar buah kelapa. Dari semua organ, hanya paru-paru yang belum sepenuhnya matang. Otak masih tumbuh, tetapi sel-sel saraf dan sambungan saraf kini berfungsi. Setelah 32 minggu, perkembangan ini setara dengan bayi yang baru lahir. Bayi kita kini juga akan bergerak saat ia dirangsang atau dikejutkan oleh suara keras. Pada minggu ini, bayi dapat mencapai posisi terakhirnya, tetapi ada kemungkinan ia akan masih berputar. Bayi akan bergerak kalau dia distimulasi gitu ya, seperti kayak kaget karena suara yang keras. Nah, itu biasanya bayi sudah mulai bereaksi di dalam perut ibu. Apa yang terjadi dengan ibu pada saat kehamilan di minggu ke-31? Ibu memiliki darah yang lebih banyak, jadi yang biasanya 5 liter jadi 7 liter. Darah ekstra ini membuat tubuh kita siap untuk melahirkan, karena ketika kita melahirkan kita akan kehilangan banyak darah. Hal ini membuat darah kita menjadi lebih encer dan membuatnya mengalir lebih mudah dan cepat. Jadi jantung kita juga akan mengalami kesulitan karena jumlah darah yang besar ini harus dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Dinding pembuluh darah kita menjadi lemah selama kehamilan, dan perubahan ini bisa menyebabkan penyumbatan di tubuh bagian bawah yang bisa menyebabkan wasir pada ibu hamil atau varises. Kita bisa mencoba mencegah dengan bergerak secara teratur dan tidak duduk atau berdiri dalam posisi yang sama terlalu lama. Dengan berbaring telentang di lantai selama beberapa saat dengan kaki bagian bawah di atas kursi. Jadi kaki bagian bawah di atas kursi dengan lutut membentuk sudut 90 derajat. Darah mengalir lebih mudah dari kaki ke jantung. Dan apa yang harus kita lakukan di minggu ke-31 ini? Kita bisa saja menyusun rencana persalinan. Sebelum melahirkan, kita bisa menguraikan keinginan kita tentang persalinan. Jadi kita bisa merencanakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan persalinan itu dengan pasangan kita, dengan bidan atau penyedia layanan kesehatan lainnya seperti doula gitu. Kalau ibu-ibu pada pakai doula. Dan kita juga sudah mulai bisa memikirkan di mana kita mau melahirkan, mau di rumah atau rawat jalan, dan bagaimana tempat tidurnya, kamar mandinya, bangku bersalinnya, semuanya bisa dibicarakan dan kita bisa menanyakannya kepada bidan yang membantu kita. Dan kita juga bisa mulai membahas tentang siapa yang boleh ada pada saat persalinan, dan apakah kita ingin menggunakan injeksi untuk mengurangi rasa sakit, dan siapa yang memotong tali pusar dan lain sebagainya. Jadi ini semuanya bisa dipersiapkan selama minggu ke-31. Dengan adanya perencanaan yang matang ketika kita bersalin, itu kan sakit banget ya teman-teman. Jadi orang yang udah kita tunjuk, seperti contohnya pasangan kita, udah tahu maunya teman-teman itu gimana pada saat persalinan, dia jadi lebih mudah untuk mengambil keputusan gitu, dan tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi sudah tahu persis kira-kira ibu itu maunya apa gitu, ibu yang bersalin. Kita juga bisa tanyakan kepada bidan kita ya, kira-kira rencana persalinan itu seperti apa, contohnya apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam rencana persalinan.
Dan penting juga untuk ibu hamil itu untuk tetap rileks selama nanti persalinan. Jadi kita sudah harus berekspektasi bahwa ketika kita melahirkan itu rasanya akan sakit. Dan rasa sakit itu memang tidak menyenangkan, tetapi dalam kasus ini rasa sakit itu artinya kontraksi. Jadi kita udah mulai mengatakan kepada diri kita sendiri, oke, nanti aku bersalin pasti sakit. Tapi sakit ini tandanya kontraksi, dan kalau kita kontraksi, kita akan segera melahirkan. Dan untuk melahirkan anak ke dunia itu kita butuh kontraksi ini gitu. Jadi rasa sakit itu kita perlukan untuk kontraksi. Mengatur pengasuhan anak. Nah, ini juga bisa kita pikirkan di minggu ke-31 ya. Apakah kita pernah berpikir bahwa bagaimana anak kita nanti ketika kita sudah bekerja? Penitipan anak itu bisa ya, kita bisa putuskan kita ingin anak kita dirawat sama opa omanya atau sama anggota keluarga yang lain, tergantung dengan persetujuan teman-teman dengan anggota keluarga, atau kita ingin anak kita dititipkan di daycare. Jadi itu juga bagus ya, karena kan penitipan anak di daycare itu adalah tenaga-tenaga kerja yang profesional dan mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Mereka adalah tenaga-tenaga pendidik. Nah, jadi mau yang mana itu dua-duanya baik dan bisa dibicarakan dengan pasangan kita. Minggu ke-31 ini kita masih periksa kehamilan itu sekali dalam 2 minggu. Oke. Dan bidan biasanya akan memeriksa tekanan darah lebih sering dan juga mengawasi lebih ketat apakah bayi kita tumbuh dengan baik dan berada di posisi yang tepat. Mencari-cari pakaian, baju tidur, dan perlengkapan tidur bayi, dan berapa suhu yang baik untuk bayi itu bisa kita cari tahu tentang pakaian dan hal-hal yang berhubungan dengan tekstil untuk bayi. Transisi dari rahim yang hangat ke dunia luar tidak akan mudah bagi bayi yang baru lahir. Untuk mempermudah transisi ini, kita bisa memberikan pijatan bayi kepada si kecil. Dengan kursus pijat bayi, kita akan mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh bayi kita saat kita memberikan pijatan. Nah, aku sendiri sih enggak, cuman aku cari-cari di YouTube gitu. Aku cari bagaimana cara pijat bayi dan aku coba sendiri ke bayi aku, tapi juga enggak yang keras gitu ya. Jadi cuman pelan-pelan kita bisa lihat dari bayi kita gimana respon dia atas pijatan kita. Tahukah kalian bahwa darah tali pusat dapat didonorkan setelah melahirkan? Kalau darah tali pusat mengandung sel induk pembentuk darah yang dapat membantu orang lain dalam pengobatan seperti contohnya kanker. Minggu ke-32 ini adalah minggu di mana kita harus istirahat yang cukup. Bayi kita beratnya sekarang 1900 gram dengan panjang 40 cm. Nah, itu sebesar Chinese call. Dan di minggu ke-32 ini adalah minggu ke-7 kehamilan di trimester ke-3. Ketika ibu sedang sibuk bekerja, biasanya bayi akan tertidur dengan sangat lelap, seperti dia sedang diayun-ayun sama mama. Dan ketika kita sedang tidur, itu bayi ini akan berputar-putar dan menjadi aktif. Bahkan kita bisa melihat serta bisa pegang gitu ya, dia kira-kira kemana kakinya ditendang ke kanan. Kita bisa lihat perut kita ada seperti kayak kaki gitu, dan itu tergantung dari tebal tipisnya perut ibu ya. Aku rasa sih itu berpengaruh sekali, karena pas aku hamil itu aku bisa lihat sih dia tendang perut aku, tapi aku nggak bisa lihat jelas bentuknya seperti apa, karena aku rasa model perutku itu tebal. Misalnya nih bayi kita tidur kepalanya di bawah gitu, dan itu kita bisa rasakan
tekanannya ya dengan sangat kuat gitu kalau pas dia posisi kepalanya sedang di bawah. Karena bayi kita udah semakin besar, mungkin kita bisa ngerasakan kayak ada yang menekan gitu di bagian dada, dekat tulang dada ini ya. Dan kita juga bisa cari informasi tentang apa saja yang terjadi di bagian bawah tubuh kita selama melahirkan. Nah, itu kita juga bisa cari tahu dan banyak-banyak cari informasi, karena semakin banyak kita tahu, kita jadi semakin kurang khawatir ya, karena kita tahu persis kira-kira apa yang akan terjadi nanti pada saat proses persalinan. Dan apa yang akan list-list apa aja yang bisa kita lakukan selama hamil di minggu ke-32. Belajar menerima situasi yang tidak mengenakan gitu, kayak misalnya nih asam lambung atau tidur yang sulit dan kaki yang bengkak atau punggung, pinggul yang sakit. Dan ini adalah gejala-gejala yang normal, tapi kita bisa memberitahu bidan kita pada saat kita cek kehamilan. Mungkin mereka bisa memberikan advice atau mencari tahu lebih jauh tentang keluhan-keluhan kita. Nah, itu hal yang biasa di minggu ke-7. Aku sendiri sih ngalamin ya selama aku hamil itu rasanya menyenangkan, sampai di minggu ke-7 aku mulai ngerasakan gejala-gejala ini. Tapi karena kita udah siap, kita udah baca, kita udah cari informasi, itu semuanya bisa diterima dengan tenang karena itu hal yang sangat wajar. Tapi nggak ada salahnya dikonsultasikan ke bidannya langsung. Oke, kita juga bisa mulai mencari tahu tentang popok. Jadi popok itu juga ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya. Juga kita bisa mulai lihat-lihat dan cari tahu reviewnya untuk orang-orang yang udah pernah sebelumnya ya. Karena popok ini kenapa begitu penting? Karena kulit bayi itu kan sensitif dan setiap bayi itu juga pasti jenis kulitnya beda-beda. Dan sangat kasihan gitu kalau misalnya bayi kita itu kulitnya merah-merah gitu, dan itu sangat-sangat tidak nyaman dan juga bisa mengganggu kualitas tidur mereka. Dan ya siapa sih yang kita sendiri juga kalau misalnya kulitnya merah itu juga nggak nyaman ya, pasti sakit sekali, apalagi di bagian-bagian yang sensitif. Jadi penting untuk cari informasi yang lengkap tentang popok bayi. Kemudian kita juga bisa mulai planning baby shower. Jadi kalau kita mau bikin pesta 7 bulanan atau yang baik yang tradisional ataupun yang modern, itu kita bisa mulai planning. Dan kehamilan di minggu ke-33. Kalau misalnya bayi kita lahir di minggu ini, berarti tandanya kita akan melahirkan di rumah sakit. Tapi biasanya ini nggak akan bahaya. Jadi bayi kita sekarang juga panjangnya sudah 41 cm dan beratnya udah sekitar 2050 gram. Jadi itu sebesar buah nanas. Dan di minggu ke-33 ini adalah bulan ke-8 kehamilan di trimester ketiga. Apa yang terjadi di bayi kita pada minggu kehamilan ke-33? Mungkin pada saat ini posisinya sudah berada di posisi melahirkan. Kuku tangannya, kuku jari-jari tangannya sekarang sudah terbentuk dengan sempurna, tapi kakinya belum. Bayi kita masih berlatih untuk bernafas, karena dia nanti ketika di luar dia pernafasannya juga lain ya. Jadi paru-parunya sekarang sudah mulai terbentuk dengan sempurna. Dan apa yang terjadi kepada kita di kehamilan yang ke-33, kita juga mungkin akan mulai merasa bahwa kita nggak diri kita sepenuhnya, dan kita merasa seperti kita kayak yang bengong, yang mudah lupa hal-hal kecil, terus kita mulai sembrono gitu ya, dan berat kita juga bukan berat sih, kita jadi nggak stabil gitu, jadi kayak yang balance-nya nggak seperti dulu. Dan ini adalah hal-hal yang sangat wajar. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak kita bukan diri kita sepenuhnya, kita merasa kayak kita itu apa ya, kita jadi kayak yang mudah lupa atau kita jadi yang agak kikuk,
terus juga gampang terhantuk sana sini dan nggak stabil gitu, dan itu hal-hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena tubuh kita itu sangat besar ya, lebih besar daripada sebelumnya, dan juga lebih berat daripada kita yang normal. Kemudian yang kedua, ibu hamil itu pada akhirnya dia akan semakin fokus dengan pikiran-pikiran serta energi-energi untuk mempersiapkan tubuhnya melahirkan bayi. Jadi semua momen-momen kehidupannya di fase ini itu lebih ke fokus kepada persalinan. Karena itu penting bagi ibu-ibu untuk mengurangi atau menghindari stunting dan juga stres. Bagaimanapun sulitnya untuk memilih diri sendiri, tapi ini sangat penting untuk fokus memilih diri sendiri. Jadi selama hal-hal ini ya, gejala-gejala ini mulai kalian rasakan, kalian harus menghindari dan mengurangi stres dan memilih untuk memikirkan diri kalian. Jadi walaupun itu sangat sulit, kalian harus lakukan. Nah ini di situs yang aku baca ini, yang dari Bidan Queen ini, betul-betul menegaskan ya, gimana pun sulitnya untuk mengurangi atau menghindari stres, kita harus memilih diri kita sendiri. Kalau misalnya nih contohnya, kita pada malam hari sangat capek, kita nggak boleh planning mau ketemuan gitu, atau bikin janji di malam hari. Bilang sama teman kita atau siapapun itu yang kita bikin janji, kalau kita capek dan kita mau istirahat di malam hari. Jadi kita nggak usah merasa bersalah untuk mengatakan tidak. Kita harus betul-betul rileks. Kalau kita punya keluhan di otot atau di sendi-sendi, itu juga kita nggak sendirian, karena perut kita yang semakin membesar itu bisa kita rasakan ya, otot-otot dan sendi-sendi kita semuanya sakit secara terus-menerus. Kita juga bisa merasakan sakit di bagian bahu dan leher. Jadi ke fisioterapi itu bisa menjadi salah satu pilihan, dan itu bukan hal yang mewah gitu. Itu adalah hal yang biasa kalau kita pergi ke fisioterapi. Sekarang perut kita semakin besar dan kita menjadi semakin capek. Terus juga kita semakin punya banyak gejala-gejala hamil seperti mudah lupa, dan juga kita jadi ragu apakah kita di tempat kerja sudah maksimal dan segala macamnya. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena atasan kita itu harus bisa memahami gejala orang hamil gitu. Jadi itu adalah sudah ada di peraturan ketenagakerjaan, dan diskriminasi pada saat hamil atau pemecatan di saat hamil itu sangat tidak boleh. Dan sebentar lagi kita juga akan cuti hamil. Apa aja yang bisa kita lakukan di kehamilan ke-33 adalah kita juga bisa mulai mencari tahu tentang dot bayi. Jadi dot bayi itu juga banyak macamnya, dan kita bisa cari informasi itu di toko-toko dot bayi. Kita juga mulai mencari kayak kalau di sini namanya kamsoroh, itu kayak sejenis petugas yang bisa bantu kita selama beberapa hari setelah melahirkan. Nah itu kita dapat di sini ya. Untuk di bagian asuransi itu ada asuransi untuk ibu melahirkan, jadi kita dapat bantuan selama 8 hari dari asuransi gitu. Kita dapat petugas yang bisa menjelaskan tentang bagaimana kita mengasuh atau merawat bayi kita, dan juga mereka mempersiapkan kita supaya ketika mereka selesai tugas, papa dan mama itu bisa melakukan atau merawat bayi secara mandiri.
Jadi tugasnya kram soreh ini adalah selama 8 hari mereka membantu kita untuk bersih-bersih rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga, sambil memberikan kita informasi tentang memberi ASI, kursus singkat tentang cara mengasuh bayi. Juga mereka mengecek juga kondisi ibu dan anak selama 8 hari itu. Jadi setiap mereka selesai bekerja, mereka menuliskan raport, sejenis raport itu untuk dilaporkan kepada bidan. Informasi tentang cara mengasihi, tentang pilihan-pilihan kita sebagai seorang ibu, apakah kita mau memberi ASI atau memberikan susu formula, kelebihan, kekurangan, dan segala macamnya kita bisa tanyakan itu. Kita juga mulai bisa mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk bersalin di rumah kalau kalian memilih untuk bersalin di rumah. Terus kita juga bisa melakukan kursus EHBO, kayak kursus pertolongan pertama gitu untuk anak. Dan tahukah kalian di fase ini kita bisa sakit punggung, dan ketika kita mengalami sakit punggung atau sakit otot dan segala macamnya adalah sangat-sangat penting dan baik untuk beristirahat dan tidak banyak mengangkat beban atau terlalu aktif, karena itu bisa menyebabkan sakitnya menjalar sampai ke bagian pinggul dan kaki. Dan aku rasa aku ngalamin yang itu, jadi itu sangat tidak enak dan sampai sekarang aku masih ngerasakan gejalanya, dan itu hal yang sangat-sangat aku sesali. Jadi sampai sekarang aku masih punya sakit di punggung sampai dengan kakiku, sampai ke kaki bagian bawah, dan itu semuanya di sebelah kanan ya, dan sakitnya itu nggak akan hilang. Lanjut ke minggu ke-34. Minggu ke-34 itu adalah minggu ke-8 di trimester ketiga. Kita sebesar 42,5 cm dengan berat 2250 gram. Jadi sebesar buah melon. Dan apa yang terjadi dengan bayi kita di minggu ke-34 ini? Bayi kita berat badannya bertambah, matanya mulai bereaksi terhadap cahaya, dan dia mulai berlatih untuk mengedip-ngedipkan matanya. Jadi karena bayi-bayi itu tubuhnya dilapisi sama bulu-bulu halus yang kemudian itu lepas di air ketuban itu, dan dia akan minum air ketuban ini dari rambut-rambut halus ini yang masuk ke ususnya itu yang akan menyebabkan bayi itu pup untuk pertama kali. Jadi pup bayi untuk pertama kali itu akan keluar dan dinamakan mekonium. Itu warnanya hitam hijau gitu, dan sangat lengket gitu ya, seperti ada gula di dalamnya. Karena kan emang kalau air ketuban itu sebenarnya rasanya manis gitu, manis tapi nggak terlalu manis. Jadi apa yang terjadi kepada ibu pada saat hamil di minggu ke-34, kaki kita, jadi bagian kaki ini rasanya akan terasa sangat berat karena perut kita semakin besar. Jadi kalau kita perhatikan gitu, kita akan banyak sekali merasakan gejala kram di bagian kaki. Dan apakah kita punya varisas? Itu bisa semakin parah ya selama kehamilan. Dan tekanan darah kita juga bisa menjadi sangat tinggi. Jadi kita harus istirahat yang banyak. Kita juga bisa punya kaki dan tangan yang bengkak. Jadi kita harus istirahat, dan kalau bisa kaki kita dinaikkan ke atas. Dan pertumbuhan bayi juga tidak terlalu cepat di minggu ini. Minggu ke-35 kehamilan, otak bayi masih terus berkembang, dan perkembangan ini akan terus berlanjut sampai mereka lahir. Dan di tubuh kita segala sesuatunya, prosesnya semakin sibuk sekali ya untuk mempersiapkan proses kelahiran. Dan karena itu kita biasanya sering mengalami yang namanya perut keras.
Bayi kita pada saat ini sudah berukuran 43,5 cm dengan berat 2.500 gram. Jadi sebesar melon madu. Di minggu ke-35 ini adalah bulan ke-8 di trimester ketiga. Walaupun di minggu ke-35 ini bayi sepertinya sudah siap untuk dilahirkan, tapi kalau bayi itu lahir di minggu ini itu masih harus di rumah sakit. Dan bayi kita mungkin harus mendapatkan penanganan khusus karena paru-parunya belum berkembang dengan maksimal dan masih terlalu kecil tubuhnya. Jadi kapan bayi benar-benar baik untuk dilahirkan itu adalah minimal minggu ke-37. Bidan biasanya akan merasakan perut kita kira-kira di mana posisi bayi itu. Kalau bidannya ragu, maka dia akan melakukan eko atau di foto ronsen lagi di periode ini. Dan apa yang terjadi pada ibu di kehamilan 35? Biasanya bidan akan memberikan semua informasi-informasi kepada kita tentang proses persalinan. Dan informasi-informasi ini biasanya adalah tentang planning tanggal kelahiran dan apa saja yang sudah direncanakan bersama ibu tentang rencana persalinan. Dan biasanya juga kita masih punya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh bidan. Yang masih tidak jelas itu bisa diperjelas pada saat janji periksa di bidan di minggu ini. Dan banyak-banyak membaca tentang informasi-informasi melahirkan. Proses persalinan itu adalah kejadian yang sangat intens di mana kita butuh persiapan dan ketenangan. Jadi selain mengikuti kursus kehamilan itu sangat membantu, kita juga bisa mulai berpikir tentang melahirkan. Dalam plan kelahiran itu juga kita sudah menuliskan kira-kira kita mau seperti apa proses persalinannya, karena ketika kita bersalin itu semuanya akan campur aduk lagi gitu, karena situasi kan berubah ya, kondisi ibu juga berubah, segala sesuatu yang berubah, terus belum lagi dibarengin sama rasa sakit yang sangat komplikasi gitu, dan itu bisa mengubah semua planning kelahiran kita gitu. Jadi planning melahirkan, planning persalinan itu tidak selalu menentukan bagaimana nanti pada saat persalinan. Jadi semuanya ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, tapi kita punya satu skenario yang bisa kita jadikan acuan ketika kita bersalin, karena ketika ibu sudah sakit rasanya itu nggak bisa berpikir. Jadi dengan adanya rencana persalinan, orang-orang di sekitar kita kayak pasangan, bidan, dan orang-orang yang membantu proses persalinan kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan rencana persalinan yang sudah ibu buat. Kira-kira ibu melahirkan itu maunya seperti apa gitu. Dan sangat penting pada saat melahirkan kalau kita itu relax. Jadi ada berbagai cara untuk bisa menahan rasa sakit ketika kita melahirkan. Nah, itu dia yang namanya proses latihan pernapasan ibu hamil itu sangat penting. Aku sendiri menyesal sekali tidak ikut kursus melahirkan. Jadi aku cuma baca-baca YouTube dan segala macamnya. Lumayan ya daripada sama sekali nggak ada informasi. Jadi aku udah tahu kira-kira gimana aku harus tarik dan buang nafas ketika rasa sakit itu datang. Dan juga aku juga sudah banyak membaca tentang suntik anestesi supaya nggak terlalu sakit pada saat kontraksi. Jadi sebenarnya aku pengennya nggak disuntik, tapi pada saat itu karena proses persalinan aku
pakai 4 cara sekaligus. Jadi mulai dari yang berusaha senormal mungkin sampai yang pakai Shinto dan segala macamnya itu aku jalanin semua, balon kateter. Jadi prosesnya sangat panjang dan sampai ketika dikasih cairan Shinto itu sangat sakit banget dan aku nggak tahan lagi. Jadi aku harus disuntik pada saat itu. Tapi kalau misalnya pada saat itu aku nggak baca informasi itu, mungkin aku rasanya kayak mau mati ya, karena udah nggak tahan banget dan mungkin nggak akan bisa disuntik juga karena sakitnya udah nggak tertahankan lagi. Dan sedangkan suntik anestesi itu harus dalam keadaan cukup tenang. Apa saja yang kita bisa lakukan di minggu ke-35? Kita bisa mulai mempersiapkan mental kita, dan kita juga bisa mulai belajar cara merawat bayi, cara memberikan ASI, cara memberikan susu, terus mulai mencari tahu tentang biro konsultasi kita, dan kira-kira sakit apa aja yang dialami sama bayi di awal kehidupan mereka dan bagaimana caranya kita bisa menanganinya. Dan masih banyak informasi-informasi lainnya, jadi kita bisa mulai mencari tahu tentang itu. Kita juga bisa mulai mempersiapkan proses persalinan kita bersama pasangan, mulai dibicarakan, mulai persiapkan checklist kelahiran. Apakah kalian tahu pada saat kehamilan itu kita lebih punya masalah dengan gusi? Ini karena pada saat kita hamil kita makannya nggak normal ya, karena kita tergantung dengan rasa mual, dan biasanya kita juga ngalamin yang namanya muntah-muntah, dan ini bisa mempengaruhi masalah gusi. Karena itu kita coba pilih kontrol giginya lebih cepat, dan kita lakukan cek gigi secara berkala bersama dokter gigi. Nah, ini yang harus kita lakukan pada saat kita hamil, kita konsultasikan ini ke dokter gigi. Oke, sekarang yang terakhir adalah minggu ke-36. Di minggu ke-36 ini adalah minggu dimana kita sudah harus dan wajib punya koper. Jadi koper kita harus udah siap untuk ketika kita sewaktu-waktu harus bersalin. Bayi kita di minggu ke-36 ini panjangnya 45 cm dengan berat 2.950 gram, hampir 3 kilo. Dan ini adalah minggu ke-9 kehamilan di trimester ketiga. Apa yang terjadi kepada bayi di minggu ke-36 ini? Jadi bayi ini sudah berada di posisi yang seharusnya, dan biasanya mereka nggak akan muter lagi gitu ya. Jadi setelah minggu ke-36 ini kecil kemungkinannya kalau bayi itu bisa muter sendiri. Kalau misalnya posisi bayi itu sungsang, biasanya bidan akan menyarankan kita untuk melahirkan di rumah sakit dan melihat kira-kira apakah bayi kita itu bisa dibantu diputar dari luar. Dan bayi itu biasa setelah minggu ke-30 itu mulai turun ke bawah. Tapi ini juga bisa baru nanti setelah waktu melahirkan ya. Jadi di sekitar minggu ke-36 ini besar kemungkinannya kalau bayi itu sudah berada di bawah. Ini artinya bayi itu sudah berada jauh ke bawah di jalan lahir ya. Apa yang terjadi kepada ibu ketika hamil di minggu ke-36? Di periode ini biasanya ibu sudah mulai merasa sangat-sangat berat, dan ketika bayi berada posisinya di atas gitu ya, itu akan sangat sulit untuk bernafas. Dan biasanya bayi juga kadang suka kayak menekan ke dada atas kita ya, jadi kita agak susah bernapas. Tapi nanti ini akan berkurang ketika kepala bayi sudah berada di bawah, dan itu bisa terjadi kapan saja. Tapi karena dia udah ke bawah, yang ada kita sekarang bakal ngerasa kayak ada yang menekan
menekan bagian bawah gitu, jadi kita jadi kayak pengen pipis terus. Dan ketika kita tidur terbaring, kita biasanya mulai merasakan yang namanya mual dan pusing, dan tidur akan menjadi sangat sulit. Dan ini benar sekali ya teman-teman, waktu aku hamil tua gitu, maksudnya hamil posisinya udah hampir melahirkan, itu tidur sangat sulit. Jadi mau posisi kanan, mau posisi kiri, atau gini, berbaring gitu juga nggak bisa ya. Jadi aku lebih banyak tidur samping ke kiri, dan dibantu dengan bantal. Jadi bantal hamil yang panjang itu. Jadi ada baiknya juga sih kalau kita itu berusaha tidur siang. Karena dengan tidur siang itu kita bisa membuat eh, otot punggung kita jadi lebih rileks, dan walaupun kita nggak bisa tidur, paling enggak kita jadi istirahat. Dan yang paling nyaman itu adalah ketika kita berbaring miring dengan bantal menopang ini kita ya. Jadi kayak menopang bagian tengah dari kaki kita. Pada saat ini kita juga akan mengalami yang namanya perut keras, atau kayak seolah-olah kontraksi palsu gitu. Kenapa kita mengalami kontraksi palsu? Karena ini adalah salah satu proses persiapan untuk melahirkan. Jadi persiapan dari rahim kita untuk melahirkan. Biasanya hal ini juga akan dijelaskan ketika kita kursus persalinan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di minggu ke-36? Kita bisa mulai membuat list nomor-nomor penting. Jadi kalau kita punya list untuk nomor-nomor yang penting, misalnya nomor telepon bidan, terus teleponnya perawat yang datang ke rumah sakit, dan juga taksi gitu ya. Kenapa? Karena ketika nanti pada saat mau melahirkan, kita udah siap dan kita udah tahu bisa menghandle segala sesuatunya dengan cepat. Terus juga kita mulai siapin dan pilih alat pompa ASI, juga peralatan untuk menyimpan ASI. Tapi kalau aku kemarin sih memang sebaiknya jangan beli dulu model pompanya dan segala macamnya, karena kita nggak tahu ya kira-kira mana yang cocok dengan kita dan yang pas dengan bentuk payudara kita dan segala macamnya. Jadi lebih baik menunggu sampai bayinya lahir baru kita beli. Aku melakukan itu pada saat itu, dan menurut aku itu sangat recommended untuk dilakukan juga buat teman-teman. Jadi nggak salah pilih, karena mesin pompa ASI itu kan juga mahal ya. Jadi kalau misalnya kita nggak betul-betul hati-hati memilihnya, sayang banget. Dan kita juga bisa mulai mencuci baju-baju bayi yang kita beli di toko. Terus kain-kain elapnya, kayak kain hidrofilnya, selimutnya, semua barang-barang dan keperluan-keperluan bayi, bahan-bahan tekstilnya bisa mulai kita cuci di minggu ini. Dan oh ya, di minggu ini juga kalau misalnya teman-teman yang belum tahu mau kasih nama babynya apa, ini juga bisa mulai kalian pikirkan. Oke deh, itu dia tadi sharing aku tentang kehamilan di minggu ke-31 sampai dengan 36. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa sedikit membantu teman-teman sekalian. Bye.